Jumpa lagi bersama saya di dalam pembelajaran matematika dan fisika. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi listrik dinamis yang dipelajari di kelas 9 SMP. Jadi kita langsung saja. Ini ada soal yang sudah dituliskan di papan. Ini sebuah rangkaian yang terdiri dari hambatan R1 1,5 ohm, kemudian hambatan R2 2 ohm, hambatan R3 sebesar 4 ohm, hambatan R4 2 ohm, hambatan R5 1 ohm, dan sumber tegangannya ini dihubungkan oleh tegangan 24 volt. Yang ditanyakan adalah berapa kuat arus yang mengalir di dalam rangkaian ini. Jadi yang ditanya, yang pertama bagian A itu adalah kuat arus total yang melewati rangkaian ini. Kemudian yang pertanyaan bagian B adalah kuat arus pada I1 dan I2. Jadi I1 ini adalah kuat arus yang melewati hambatan bagian atas ini. Kemudian kuat arus I2 itu yang melewati pada bagian bawah, cabang bagian bawah ini. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir adalah kita akan menghitung tegangan yang terjadi antara titik A dan titik B. Yang ini titik A dan titik B. Selanjutnya juga kita akan menghitung tegangan yang terjadi antara titik P dan titik E. Jadi tegangan pada rangkaian paralel ini. Sebelum kita mengerjakan soal ini, saya ingatkan dulu tentang konsep rangkaian, hambatan, seri, dan paralel. Misalnya ini untuk rangkaian seri. Ini rangkaian seri, ini rangkaian seperti ini, Ini R1, R2, R3. Pada susunan resistor yang dibuka secara seri seperti ini, itu hambatan totalnya, R total adalah penjumlahan dari masing-masing hambatan. Jadi kalau ada 3 buah hambatan yang dihubungkan secara seri, kita dapat menggantikannya dengan 1 buah hambatan total dengan cara tinggal menjumlahkan besar masing-masing hambatan. Jadi R totalnya ini sebesar R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi pada rangkaian seri untuk menghitung hambatan total tinggal menjumlahkan masing-masing hambatan yang ada. Poin kedua, besar kuat arus. Jadi kuat arus yang melewati setiap hambatan ini itu adalah sama besar. Jadi pada rangkaian seri, sekali lagi, kuat arus yang melewati setiap hambatan ini itu besarnya sama. Jadi I total ini sama dengan I1, maksudnya I yang melewati I1, I2, I3 jadi ini I-nya ini besarnya adalah V per R Ini R total. Jadi yang melewati hambatan arus yang melewati hambatan pada R1 ini sama besarnya dengan arus yang melewati pada hambatan R2, sama besar dengan arus yang melewati pada hambatan R3. Jadi besarnya itu adalah nilai tegangan ini dibagi dengan R totalnya. Jadi R total yang sudah dijumlahkan di atas tadi. Jadi itu 2 poin pertama. Yang pertama ini jumlah tegangannya, jumlah hambatan itu dijumlahkan saja, hambatan totalnya R1 tambah R2 tambah R3. Kemudian kuat arus yang melewati setiap hambatan ini sama besar, yaitu sebesar I total. Yang selanjutnya, kuat arus itu sebanding dengan tegangannya. Ini kuat arus sebanding dengan tegangannya. Jadi kalau misalnya di sini kita akan mencari tegangan V1 itu sama dengan ini kali R1. Kemudian V2
juga I kali R2, dan V3 itu sama dengan I kali R3. Ya, jadi pada tegangan di sini itu sebesar I kali hambatan R1. Tegangan di sini itu sebesar I, karena I yang sama ya tadi, dikali hambatan R2, kemudian tegangan yang terjadi di sini adalah I kali R3. Ya, jadi masing-masing tegangan yang terjadi di sini berbeda. Jadi V1 tegangannya akan berbeda dengan V2 dengan tegangan yang berbeda V3. Nah, jadi sekarang V total selanjutnya, poin selanjutnya V sumber ini, maksudnya V sumber ini adalah V sini. Ini akan sama dengan penjumlahan aljabar dari tegangan masing-masing hambatan sini. Jadi V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Kalau ada beberapa buah hambatan yang disusun secara seri, maka jumlah tegangannya ini akan sama dengan tegangan sumber. Ya, ini beberapa poin yang perlu diperhatikan sebelum kita mengerjakan soal-soal yang terdiri dari rangkaian hambatan seri sekaligus paralel. Jadi yang pertama, untuk hambatan seri, jumlah hambatan totalnya tinggal menjumlahkan secara aljabar masing-masing hambatan. Kemudian poin kedua yang perlu diperhatikan bahwa kuat arus yang melewati setiap hambatan ini sama besar dengan I total. Kemudian tegangannya berbanding lurus dengan arus, kuat arusnya, atau kuat arus berbanding lurus dengan tegangannya. Dan masing-masing tegangannya di sini ini dapat dihitung dengan persamaan I kali R1 untuk tegangan di sini atau beda potensial di R1. Kemudian V2 I kali R2 yang melewati hambatan ini. Kemudian V3 tegangan di sini adalah sebesar I kali R3. Dan jumlah aljabar masing-masing tegangan ini akan sama dengan tegangan sumber. Jadi V sumber itu sama dengan V1 tambah V2 ditambah juga dengan V3. Ya, kemudian pada rangkaian paralel, ya misalnya ada rangkaian seperti ini. Misalnya gini. Nah, pada rangkaian paralel, hambatan totalnya, jadi kalau kita punya 3 buah hambatan seperti ini yang kita susun secara paralel, maka hambatan totalnya itu kita tuliskan super RP, ini hambatan paralel, sama dengan super R1 tambah super R2 tambah super R3 dan seterusnya. Jadi ini untuk menghitung hambatan total dari 3 buah hambatan yang disusun secara paralel itu kita menggunakan persamaan super RP sama super R1 tambah super R2 tambah super R3. Ya, ini poin pertama yang perlu diperhatikan untuk menghitung hambatan total pada rangkaian paralel. Yang selanjutnya, tegangan pada masing-masing hambatan ini itu sama dengan tegangan sumber. Jadi V1 yang di sini tegangan di V2 dan V3 itu sama dengan tegangan sumber V. Jadi sekali lagi, kalau ini tegangannya sumbernya V sebesar V misalnya, maka tegangan yang terjadi di sini R1, R2 dan R3 itu juga sama besar dengan nilai tegangan sumber ini. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V3 itu sama dengan V sumber. Jadi kalau misalnya di sini 8 volt misalnya, maka tegangan di R1 sini juga 8 volt, R2 juga 8 volt, dan tegangan di sini juga sebesar 8 volt. Jadi sama dengan yang ada pada tegangan sumber. Ya, selanjutnya kita perlu perhatikan juga bahwa jumlah arus ini kita jumlah arus yang masuk pada R1, R2, R3 itu sama dengan jumlah arus total. Ya, jadi ini I1. Kalau kita misalkan I1 masuk ke sini, kemudian di sini masuk ke sini I2 ya. Dan ini I3
Dan arus totalnya ini adalah I yang masuk ke dalam titik percabangan ini, maka I total itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Ya, jadi kalau tadi penjumlahan secara aljabar pada rangkaian seri, tegangan sumber itu sama jumlahnya dengan tegangan pada masing-masing hambatan ini, P1 tambah P2 tambah P3. Kalau pada rangkaian paralel, maka jumlah arusnya di total itu akan sama dengan jumlah arus yang melewati titik percabangan ini. Jadi itu yang dikenal dengan hukum 1 Kirchhoff. Jadi kalau masuknya sebesar 6 ampere misalnya, maka ini akan terbagi sebagian ke sini, sebagian ke sini, sebagian ke sini, tetapi total jumlahnya yang melalui titik percabangan ini, total jumlahnya sama dengan arus yang masuk tadi, yaitu sebesar 6 ampere. Ya, ini beberapa hal yang perlu diingatkan kembali sebelum kita mengerjakan soal yang ada, karena ini terdiri dari rangkaian gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, kita langsung masuk sekarang ke soalnya. Jadi langkah pertama untuk menghitung kuat arus ini dalam rangkaian, kita mencari hambatan totalnya dulu. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 buah hambatan yang disusun atau dirangkai secara seri dan gabungan seri dan paralel. Sebelum mencari kuat arus, kita cari dulu hambatan totalnya. Ya, kita mulai dari tengah aja ini dulu, ini karena ini bisa diserikan, yang ini langsung diserikan, disederhanakan rangkaiannya. Jadi pada saat ini disederhanakan rangkaiannya, dia nanti jadinya seperti ini. Kita gabung ini ya jadi satu, ini hambatannya yang bawah. Ya, sekarang begini ya. Jadi ini ini R2 2 ohm. Kemudian ini RS ya. Kita tulis saja RS, ini R seri. Kemudian ini R1 1,5 ohm. Ini R5 ya tadi. Ini R5 sama dengan ya 1 ohm. Jadi RS ini kita serikan dulu. Ingat tadi kalau pada hambatan seri, untuk mencari hambatan totalnya itu tinggal dijumlahkan saja. Jadi karena ini dalam keadaan susunan seri, ini bisa disatukan atau dijumlahkan, jadi totalnya hambatan di sini adalah R3 tambah R4 ya. R3 tambah R4 di sini jadinya ini 6 ohm. Jadi ini R seri ini 6 ohm. Ini R seri 1 saja kita tulis karena nanti kita akan seri lagi yang lain. Nah, ini RS1 ini adalah hasil hambatan total dari dua buah hambatan R3 dan R4. Sudah diserikan, jadinya menjadi hambatan dapat diganti dengan hambatan sebesar 6 ohm. Nah, rangkaiannya sekarang jadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan menghitung ini secara paralel untuk R2 dan RS1. Jadi kalau kita punya 3 hambatan seperti ini tadi, kita akan mencari super RB sama super R1, super R2. Ini bisa saja kita ini super RB itu seperti ini. 1 per R2 tambah 1 per RS1. Nih, jadi kita jumlahkan ini atau kita cari hambatan pengganti antara dua buah hambatan yang disusun paralel ini dengan menggunakan persamaan ini. Ya, kita masukkan nilainya 1 per 2 ini tambah 1 per 6. Ya, ini jadinya samakan dulu saja, ini 6. 6 bagi 2 3, 3 per 1 3 tambah ini 6 bagi 6 1 kali 1 sehingga nilai super RP ini kita dapat 4 per 6 ya, atau disederhanakan jadi 2 per 3. Ya, ini super RP nya 2 per 3.
sekarang RP-nya gimana? RP-nya itu tinggal dibalik saja ya. Jadi kalau 1 RP sama dengan 2/3, maka nilai RP-nya itu dibalik saja. Ini 3/2 sama dengan 1,5, 1,5 ya. 1,5 ohm. Ya, jadi pada saat ini dicari hambatan penggantinya secara paralel, maka dua hambatan ini dapat kita gantikan dengan satu buah hambatan sebesar 1,5 ohm. Ya, sekarang nanti posisinya jadi seperti ini. Sudah seri ya kalau gitu. Ini jadi R1 1,5 ohm. Ini tadi RP ya. RP ini adalah gabungan dari dua buah hambatan ini, R2 dan R1. RP ini nilainya 1,5 ohm dan ini tadi R5 sebesar 1 ohm. Ya, rangkaian ini sekarang kita akan hitung totalnya secara seri, karena ini sudah tersusun secara seri ya. Jadi kalau tadi ini 2 ohm, kemudian ini 6 ohm, setelah kita hitung hambatan penggantinya secara paralel, maka untuk dua hambatan ini didapatkan satu buah hambatan yang sebesar 1,5 ohm ya. Nah, sekarang kita ini jadi satu, jadi seperti rangkaian yang ini. Sedangkan 1,5 ohm ini R1 tetap ada, kemudian R5 paling kanan ini tetap ada. Nah, sekarang kita sudah bisa menghitung R total atau hambatan total dari kelima buah hambatan yang tadi disusun secara seri dan paralel. Ini tinggal menjumlahkan ini secara seri. Ingat ini posisinya dalam keadaan seri ya. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja masing-masing hambatan. R totalnya adalah R1 ditambah RP ditambah R5 nilainya 1,5 tambah 1,5 tambah 1, ini dapatnya 4 ohm. Ya, ini 4 ohm ini adalah hambatan totalnya yang sudah kita hitung dari kelima buah hambatan ini. Sekarang kita sudah bisa menghitung kuat arus karena hambatannya sudah ada dan sumber tegangan ini 24 volt. Jadi berdasarkan hukum ohm itu nilai I total ini sama dengan V per R nya, nilai yang di sini 24 itu dibagi dengan besar hambatan total. Ini 24 bagi dengan 4, ini dapat 6 ampere. Ya, teman-teman, kita sudah dapatkan nilai I total yang mengalir dalam rangkaian ini sebesar 6 ampere. Ya, langkah selanjutnya kita akan menghitung berapa kuat arus yang melewati I1 dan melewati I2. Ini I1 dan I2. Ya, untuk menghitung kuat arus I1 dan I2, ini kita bisa terapkan. Ini saya tuliskan dulu ya. Ini I1 R2 2 ohm, ini I2 ini ada 2, ini 4 ohm, ini 2 ohm ya. Ya, untuk menghitung ini I1 dan I2 kita bisa terapkan itu perbandingan dari kuat arus yang masuk ke dalam. Karena ini disusun secara seri, kita bisa gantikan dengan yang 6 yang tadi ini ya. Hambatan sebesar 6 ohm. Jadi saya tuliskan saja ini 6 ohm di sini. Tadi 2 dan 4 ini sudah kita satukan secara seri jadi 6 ohm. Jadi sekarang kita punya angka yang lebih sederhana. Ini 2 ohm di atas, kemudian ini tadi 6 ohm di bawah ini RS nya. Ini 6 ohm. Ya, berapa arus I1 dan arus I2? Pada rangkaian paralel
itu jumlah tegangan di sini sama ya. Ini pada poin bagian 2 ini tadi, bahwa tegangan yang terjadi di sini itu sama dengan tegangan sumber dan nilainya sama besar. Ya, ini sini sama besar sama besar teman. Ya, sehingga ini kita bisa, kalau misalnya ada arus I1 masuk di sini, maka I1 tegangan yang terjadi di sini adalah I1 kali R2. Gitu kan? Tegangan V I kali R. Jadi kalau ada arus I1 misalnya masuk melewati hambatan R2, maka akan ada tegangan sebesar I1 besar arus itu dikali dengan hambatannya R2. Nah, ya kan? Nah, selanjutnya untuk bagian bawah itu I2 akan sama dengan I2 dikali dengan RS1 ini. Jadi tegangan di sini kan, jika ada arus I2 yang masuk, maka tegangan yang terjadi adalah berapa arus I2 itu dikali dengan hambatan di sini. Jadi dapat persamaan I2 kali RS1. Karena ini dalam keadaan sama tegangannya, maka kita bisa menyamakan kedua tegangan yang terjadi di sini dengan di sini, sehingga dapat persamaan I1 kali R2 sama dengan I2 kali R1. Nah, kita bisa memasukkan nilainya ini 2I1 karena R2-nya 2 ya. 2I1 sama dengan 6. Ini 6 R1-nya dengan I2. Ya, kita dapat perbandingan I1 banding I2 ya, I1 banding I2 ya, ini banding ini sama dengan 6 banding 2 sama dengan 3 ya. Berarti 3 banding 1 kan? I1 banding I2, yang ini banding yang ini akan sama dengan yang ini 6 banding yang ini banding 2. 6 banding 2 kan 3, jadi 3 banding 1. Ya, sekarang setelah mendapatkan perbandingan kuat arus yang melewati I1 dan I2 ini, jadi kita dapat tuliskan I1, saya tuliskan ulang di sini, I1 banding I1 banding I2 ini kan sebesar 3 banding 1 ya. Sekarang berarti I1, kita akan menghitung arus I1 ya. Kita lihat tadi yang masuk ke sini sudah kita hitung sebesar totalnya ya, 6 ampere. Ini masuknya kan sini 6 ampere ya, dari perhitungan sebelumnya bahwa yang masuk sini 6 ampere. Ya, berdasarkan hukum Kirchhoff 1 bahwa arus yang masuk ke sini ke titik percamatan sama dengan arus yang keluar dari titik ini. Jadi kalau dia masuknya sini sebesar 6 ampere, maka ini akan terjadi ini sebagian ke sini dan sebagian ke sini, tapi jumlah totalnya harus 6 ampere. Dengan demikian I1 tambah I2 itu pasti jumlahnya sama dengan 6 ampere ya. Jadi I1 tambah I2 sama dengan 6 ampere. Nah, sekarang karena I1 diperbandingkan I1 3 ya, I2 1. Karena kita tahu jumlah total I1 tambah I2 sama dengan 6 ampere, maka I1 ini I1 perbandingannya 3 ya. 3 per, ini kita jumlahkan saja 3 perbandingannya, 3 tambah 1 jadi 4. Jadi 3 per 4 ya. 3 per 4 dari jumlah arus yang masuk tadi, jumlah I1 tambah I2. Jadi 3 per 4 kali 6 ampere. Ini dapatnya berapa ya? 6, 18 per 4 ini bagi 2, 3 9 per 2 ya. Ini ampere. Ya, jadi besar arus I1 9 per 2 ampere, sedangkan besar arus I2 ini perbandingannya 1. Jadi dia 1 per jumlah perbandingannya 4 dikali dengan jumlah I1 tambah I2 atau jumlah arus totalnya 6 ampere, ini jadinya 3 per 2 ampere ya. Ini 6 per 4 sederhanakan jadi 3 per 2 ampere.
Nah, jadi ini totalnya. Kita lihat, kalau kita jumlahkan ini 92 tambah 3/2, itu nilainya sama dengan 6 ampere. Jadi harusnya tadi terbagi. Yang ke sini, yang I1 itu sebesar 4,5 ya. 4,5 ampere dan ke bawah sebesar 1,5 ampere. Kita lihat bahwa arus yang masuk ke I1 ini lebih besar daripada yang masuk ke bagian bawahnya ini. Karena kita lihat ini juga hambatannya kan lebih kecil. Ini di atasnya ini hambatannya hanya 2 ohm dan di bawahnya ini sebesar 6 ohm. Jadi kan hambatannya yang di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah, tentu arusnya lebih besar yang di atas ya. Di atas lebih besar daripada yang di bawah. Ya, sekarang kita sudah mendapatkan nilai I1 dan I2 itu sebesar 9/2 dan 3/2 ampere. Ya, selanjutnya kita akan menghitung berapa tegangan di A dan B. Ya, tegangan yang terjadi di sini ya. Jadi kita lihat tadi arus yang masuk, yang keluar dari sumber tegangan ini sebesar I, yaitu 6 ampere. Saya tuliskan dulu. Kita sudah dapatkan nilainya, ini 6 ampere. Ya, ini arus yang sama masih akan melewati ini. Jadi masuk ke sini. Ini 6 ampere. Jadi hambatan R1 ini dilalui oleh arus sebesar 6 ampere. Jadi VAB, tegangan yang terjadi di sini adalah arusnya I dikali dengan hambatan di situ adalah R1 ya. Ini 1,5. Jadi ini 6 ya kali, saya tulis saja 3/2 ya, 1,5. Nah, ini jadinya 9 volt ya. 3 18 kali 2 9 volt. Jadi beda potensial sini 9 volt. Ya, selanjutnya kita akan menghitung berapa beda potensial pada titik antara titik B dan titik C. Nah, titik B dan titik C itu tersusun secara paralel ya oleh hambatan R2, R3 dan R4. Sekarang kita akan menghitung V, B, C. Ya, untuk menghitung V, B, C, kita sudah mendapatkan tadi arus yang masuk ke sini sebesar 9/2 ampere. Ini kita hitung saja 9/2 I kali R-nya ya. Untuk R di atas ini R2. 2 ini 9 volt. Kemudian yang bawah ini, arus I2 yang melewati bagian bawah itu adalah sebesar 3/2 ampere. Ini 3/2 kali VI kali R-nya. R-nya itu 6 tadi ya. Ini 6 sudah di 9 volt juga. Ya, ini sama ya. Ya. Kalau kita hitung dari atas dan dari bawah, ini tetap VBC-nya itu 9 volt. Jadi kan tegangan seperti yang dikatakan tadi bahwa tegangan di sini akan sama dengan tegangan yang di sini. Ya, kita bisa hitung saja VBC ini. Salah satunya saja kita misalkan yang di atas ini harusnya sudah didapat 9/2 ampere, maka tegangan di sini adalah 9/2 kali R2. Ini 9/2 kali R2 ya. R2 itu yang nilainya ini 2 ohm. Jadi hasilnya 9 volt. Kalau kita hitung di bawah juga ini besarnya juga 9 volt. Jadi 3/2 tadi yang mengalir di bawah. Ini harusnya di bawah ini 3/2 dikali dengan 6 itu ada hambatan totalnya yang di bawah juga 9 volt. Nah, bagaimana dengan misalnya kita akan hitung C dan D, kita tambahkan lagi. Ini VCD ini kita memakai arus
6 ampere. Jadi tadi 6 ini masuk keluar dari sumber itu 6 ampere. Setelah melewati percabangan ini terbagi, sebagian ke atas itu 9/2 ampere, ke bawah 3/2 ampere, nanti keluar lagi di sini tetap nanti 6 ampere. Jadi kuat arus yang melewati hambatan R5 itu sebesar 6 ampere. Ya, kita hitung tegangannya, maka ini jadinya karena V adalah I kali R dan I-nya 6, maka BC itu 6 kali 1, ini langsung saja 6 volt ya. Ya, jadi kita dapatkan sekarang untuk ini 9 volt. Jadi ini 9 volt, ini 9 volt, dan yang ini 6 volt. Ya, kita lihat sekarang kalau kita jumlahkan semua ini, masing-masing tegangan ini secara aljabar, yang di sini dengan yang di sini dengan yang di sini itu 9 tambah 9, ini 18 tambah 6 24 sama dengan tegangan sumber ya. Ini sama 24 volt. Nah, dengan demikian kita telah menyelesaikan soal ini. Jadi kuat arus dalam rangkaian itu kita dapatkan sebesar 6 ampere ini. Kemudian I1 yang mengalir di sini itu sebesar 9/2 ampere. Arus yang masuk ke bagian bawah ini arus I2 sebesar 3/2 ampere. Kemudian tegangan pada antara titik A dan B itu sebesar 9 volt. Tegangan antara B dan C juga sebesar 9 volt. Dan tegangan antara C dan D ini sebesar 6 volt. Ya, demikian pembahasan untuk materi listrik dinamis kelas 9 SMP pada saat ini. Nanti jika ada hal-hal yang belum jelas dan ingin ditanyakan bisa ditulis dalam kolom komentar. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan tetap semangat.